الهدى لا تنسني بشفاعتي يا رسول الله على المصطفى مترك خير البرية يا رسول الله يا رسول الله فلتهدي terangi jiwa dan sanubari ya Rasulullah penobat hati dikala susah sedih dan sunyi Nabi al-Huda la tanzani bisyafaati ya Rasulullah ala al-Mustafa al-Muhtari khairil bariyati ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita cek kekompakan jamaah laki-lakinya dulu nih ya. Dari yang adik paling kecil hingga orang tua kami, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Allahumma sholli wa sallim barikali. Yang ibu-ibu yang kami muliakan, sama nih dari adik yang paling kecil hingga orang tua kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, itu sampai ada koreografinya ya, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada guru kita tercinta Buya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH, Bapak Wakil Bupati, Bapak Doktor Bapak Dwi Rianto, Bapak Doktor Dwi Rianto Jatmiko MHMSI, Ketua Umum Yayasan Al-Bahjah Al-Ustadz Bambang Siswanto, Dewan Penasehat Yayasan Al-Bahjah Ngawi Abah Maliki SHMH, Ketua Yayasan Al-Bahjah Ngawi Ustadz Zaki Ridho Mufaddal SHUM MA, Direktur Pendidikan Pesantren Baitul Quran Sragen Ustadz Haji Sudir SPD MPD, jajaran Forkopimda Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, jajaran OPD Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, jajaran pimpinan pesantren Baitul Quran Sragen, tokoh masyarakat, alim ulama, para pejabat, orang tua kami sesepuh Al-Bahjah, serta seluruh pengusaha Kabupaten Ngawi,
segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, para pejuang Al-Bahjah Ngawi, sekaligus panitia tablik akbar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayah serta inayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia agungnya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'un tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, bahagia rasanya saya Firas Bizi dari Cirebon dapat berjumpa langsung dengan jamaah ahli surga. Jamaah ahli karena hadir di sini di taman surga, di tempat mulia, majlis mulia. Tentunya pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, Sayyidul Ayyam, hari yang begitu mulia bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat, pada tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 5 Juli 2024, dalam acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-666 dan pembukaan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Ngawi, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, kegiatan pada malam hari ini mengangkat tema Ngawi berdoa untuk semesta sebagai penguat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah di antara kita, satu hati dalam kebersamaan dan perjuangan dakwah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh novel The Extinction Saga karya Zaki Ridho Mufaddal dan karya-karya dari komunitas menulis Pena Cahaya. Baik, hadirin tamu undangan jamaah tabligh akbar yang kami muliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Mengawali acara kita pada kesempatan malam hari ini untuk mempermudah, memperlancar dan menambah keberkahan, marilah bersama kita membaca suratul Fatihah yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Bambang Siswanto. Dengan segala hormat kami persilahkan. الفاتح لحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin tamu undangan jamaah tabligh akbar yang dimuliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah kita tambah keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin, amin. Allahumma amin. Baik hadirin tamu undangan Jamaah Tabligh Akbar yang kami muliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Merupakan rangkaian acara selanjutnya. Marilah bersama kita simak sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Bahjah Ngawi kepada Al-Ustadz Zaki Ridho Mufaddal Shum MA. Dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati guru kita tercinta Buya Yahya, dan yang kami hormati juga Bapak Bupati Bapak Oni Anwar Harsono STMH, dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati Bapak Dwi Rianto Jatmitko SHMSI, dan juga yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Bambang Siswanto ST, dan juga yang kami hormati jajaran Forkopimda, jajaran OPD, dan juga jajaran dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, dan juga yang selalu juga kami hormati panitia-panitia dari Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh Al-Bahjah Ngawi, dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi dan juga pengurus Al-Bahjah Ngawi yang selalu kami hormati karena Allah. Dan juga tidak lupa saya ucapkan salam penghormatan kepada jamaah sekalian yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya untuk hadir. Dan perlu kita juga adalah syukuri dengan mengucap bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah atas syukur taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan juga inayah, karena tanpa itu kita tidak bisa berada di sini. Kita sekalian boten saged teng mriki tanpa taufikipun Allah, tanpa hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada tokoh kita tercinta senantiasa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat khusus beliau di yaumul qiyamah nanti. Dan juga kita ucapkan doa sholawat, doa keselamatan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, ahlul bait, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan mengikuti beliau dalam kebaikan sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, acara yang luar biasa pada malam hari ini dengan tema Ngawi berdoa untuk semesta dan penguatan tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah dua tema yang kita gabungkan dari pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dan juga dari Yayasan Al-Bahjah Ngawi. Di sini saya selaku Ketua Al-Bahjah Ngawi menyampaikan bahwa sebenarnya yayasan kami niki yayasan yang masih baru. Bahkan ikrar wakafnya itu baru dilaksanakan sekitar bulan Maret kemarin. Mungkin untuk Al-Bahjah sendiri, Al-Bahjah niku sampun dangu
Sampun Dangu memang Al-Bajahnya sendiri yang berpusat di Cirebon itu Sampun Dangu dan sudah tersebar cabangnya ke seluruh Indonesia dan juga bahkan luar negeri. Ada juga Hongkong ya, Ustadz. Hongkong, ada juga di Malaysia dan itu sudah sangat banyak. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Kabupaten kita Ngawi ini untuk juga mengikuti jalan dakwah dari Buya Yahya, ikut dalam pesantren, perjuangan dari pesantren Al-Bajah. Kita bisa mewakafkan tanah kita di sini. Insya Allah itu adalah salah satu jalan terbaik dan menambah keberkahan kita semua sebagai warga Ngawi. Dan saya ingin juga meminta doa, meminta dukungan kepada jamaah sekalian untuk saling membantu. Karena di sini Buya selalu ngendiko bahwa dakwah ini tidak hanya untuk kalangan tertentu, tetapi kalangan yang luas. Masya Allah. Kalangan yang luas, ya. Bukan hanya sedikit orang yang kita ajak terbatas, tapi semuanya. Ya. Mas Zaki, mumpung guru kita tercinta Buya beserta para bupati sedang menuju ke sini, kita bersolawat bareng-bareng ya. Nanti dilanjut terakhir diakhiri. Baik. Silakan Man Ana. Mohon izin, silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Man ana sarang-sarang. Man ana laulakum kaifa ma hum bukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga
كيفما حبكم
Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, Masya Allah, sebelumnya kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita tercinta Buya Yahya, kepada Bapak Bupati, Bapak Oni Anwar Harsono, kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Dwi Rianto Jatmiko, beserta seluruh rombongan dari Forkopimda. Masya Allah, semoga semuanya dengan kehadiran beliau-beliau menambah kemuliaan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin tamu undangan, jamaah tablik akbar yang dimuliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kun Network dimanapun Anda berada, merupakan rangkaian acara selanjutnya untuk menambah semangat kecintaan kita kepada tanah air kita. Marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin tamu undangan, Jamaah Tabligh Akbar yang kami muliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Ngawi kepada Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH. Dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh yang hadir, yang kami cintai, Buya Yahya, yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi yang hadir maupun yang wakili, yang kami cintai, kami banggakan, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam tabligh akbar. InsyaAllah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan semangat istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah rahimakumullah. Yang pertama tentu kami berbangga hati, matur nuwun sanget Buya Yahya bisa hadir pada kesempatan tabligh akbar yang biasa beliau kita sering menjumpai di kanal-kanal televisi, Bahjah TV, YouTube, ngoten nggih, Bu nggih. Nah, sekarang panjenengan bisa langsung bertemu dengan beliau. Subhanallah. Ini keberkahan bagi kita semua, seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, karena hanya atas izin Allah semata kita bisa dipertemukan seperti malam hari ini di tengah padatnya jadwal beliau, karena tetap istiqomah mengurus santri-santri beliau yang luar biasa, dan jarang sekali beliau itu bisa hadir langsung gini, jarang ya Bu ya, jarang sekali. Dan ini bertepatan beliau berkunjung di Kabupaten Ngawi, dan kita punya kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-666. Beliau kita hadirkan di sini, insya Allah akan menambah semangat kita dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dari tema besar peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-666 ini, kita beri tema doa bagi semesta, yang ini berkorelasi bagaimana visi misi Bupati Wakil Bupati terkait visi semesta berencana, apa yang menjadi ikhtiar kita bisa menghadirkan
kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Ngawi adalah rencananya manusia. Dan rencana manusia ini kita barengi dengan doa supaya senantiasa apa yang menjadi ikhtiar dan cita-cita kita semuanya senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Buya, nanti monggo kita dengarkan tausiah nasihat beliau untuk kita semuanya. Semoga seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, umur panjang, bisa senantiasa guyub rukun, dan terus bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Kabupaten Ngawi yang kemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH atas sambutannya. Baik, hadirin tamu undangan Jamaah Tabligh Akbar yang kami muliakan, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dari berbagai kota dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untayan tausiah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan segala hormat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu 'alar raufir rahim Habibir Rabbil Alamin Al-Mabuthi Rahmatan Lil Alamin Sayyidina Muhammadin Al-Amin Wa ala alihi al-muttakharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana barik lana fi qulubina, barik lana ya Rabbana fi ajsadina, wa barik lana ya Rabbana fi ahlina, وبارك لنا يا ربنا في بيوتنا وبارك لنا يا ربنا في قريتنا وبارك لنا يا ربنا في مدينتنا هذه وبارك لنا يا ربنا في بلدتنا إندونيسيا وبارك لنا يا ربنا في أولادنا بارك لنا يا ربنا في أعمارنا وفي علومنا إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, semoga itu bukan sekedar ungkapan yang terucap, karena kalimat cinta tidak ada artinya jika tidak ada cinta di dalam hati. Semoga Allah yang Maha Kuasa benar-benar menitipkan di hati kita cinta, sehingga kita bisa hidup dengan cinta, saling mencintai di antara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Bapak Bupati, Masya Allah, yang telah menemani dari tadi, Subhanallah. Ada Pak Kapolres juga, dan semua pendukung-pendukung kemuliaan, para guru-guru mulia. Tadi ada yang mulia
Kiai Haji Ustadz Istamar dan juga Kiai Haji Ustadz Maulana dengan pesantren-pesantrennya, sekolah tingginya dan yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu demi satu. Yakini bahwa pertemuan seperti ini adalah sangat bermanfaat untuk kita. Kalau kita menyadari tujuan. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati bahwasanya dengan usaha mewujudkan kota kita ini kota yang tentrem, yang baik, dengan juga memohon kepada Allah. Tadi berbisik bagaimana agar damai, guyub, rukun, bahagia. Dan hendaknya itulah yang kita cari dalam hidup ini. Menjadikan hidup kita indah, bahagia. Tidak cukup kita, bahkan sebaliknya gini, tidak cukup kita berdoa semoga bahagia, tidak pakai usaha. Usaha tapi tidak pakai memohon kepada Allah. Tidak, kita harus menggunakan dua cara. Mengadu kepada Allah tadi doa yang diajarkan Nabi juga, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta, ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta, dalam cinta, dalam cinta. Iya, kita berdoa dan berdoa. Akan tapi usaha zahir harus kita hadirkan. Maka pada malam ini kita ingin memantangkan usaha zahir kita, memantapkan usaha zahir kita untuk menjadikan kota kita, kampung kita, rumah yang indah. Kuncinya adalah di dalam diri kita, di hati kita. Maka sederhananya ada dua hal. Ada dua hal yang harus bisa kita hadirkan untuk menggapai keindahan hidup dalam kebersamaan. Dua hal ini sumbernya ternyata dari sini. Mulut, yang kedua dari telinga dan pandangan. Maka dari itu untuk menghadirkan keindahan dalam kebersamaan, dan ini berlaku dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, kuncinya yang pertama adalah jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kita sibuk mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau ingin mencari kejelekan, carilah kejelekan dirimu sendiri untuk berbenah. Jangan biasa kita melihat kejelekan orang, mendengar berita tentang kejelekan orang, karena itu akan menghilangkan cinta di hati kita dan kita akan rugi. Sementara orang yang menjalani hidup dengan cinta di dunia, indah, bertemu begini senang kita, nggak ada benci di antara kita. Kalau seandainya bukan karena terbatasnya waktu, mungkin kita akan terus ngobrol yang indah. Menjaga hati. Jadi jangan biasa mencari kejelekan orang. Jangan berusaha, jangan mencari. Dan ingat ancaman dari baginda Nabi SAW, man tatabba'a aurata akhihi. Barang siapa yang biasa mencari-cari kejelekan saudaranya, kejelekan orang lain, tatabba Allahu auratah. Allah akan bongkar aibnya, Allah akan bongkar kekurangannya. Bahkan ancaman selanjutnya wadhahba yafdahhu, dan Allah akan rendahkan dia walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kebiasaannya mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan rendahkan dia, Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bukan sampai di situ, Allah akan rendahkan dia di rumahnya. Ternyata istrinya menjadi tidak menghormati dia, padahal nggak tahu sebabnya apa. Anaknya tidak bisa menghargai dia, semua yang bersamanya tidak bisa menghargai dia, karena sudah direndahkan oleh Allah. Maka pastikan malam ini kita menjadi orang yang tidak mau mencari-cari kejelekan orang. Jangan berusaha mencari. Sebab ada orang hobi mencari kejelekan orang. Mohon maaf, misalnya ada handphone. Handphonenya temannya tuh buka handphone,
Di sampingnya dia ngelirik tak begini. Ini sudah paham betul apa ini. Dan bisa menyimpulkan padahal ngelirik tak. Pengen tahu. Rupanya ini temannya perempuan, dia perempuan. Temannya perempuan lagi WA sama suaminya. Kelihatannya lagi marah-marahan. Itu sudah sambil ngirik, itu sudah tahu. Bisa menyimpulkan. Wah, rumah tangganya nggak benar, rumah tangga ini. Cerita kemana-mana. Atau kalau zaman dulu ada catatan buku harian begitu. Mungkin ada orang masuk rumah tangga, rumahnya seseorang. Ada di perpustakaan buku, ada buku sejarah Nabi, ada buku ini, buku ini. Yang menarik bagi dia apa? Buku agenda. Pengen saja ngelihat. Dan dia ngelihat sepintas langsung hafal. Bisa menyimpulkan. Padahal kalau belajar ngaji nggak paham-paham dia. Tapi kalau sudah urusan kejelekan orang, kalau Anda merasa semacam itu, kalau tidak segera tobat akan sengsara. Percaya. Kalau Anda termasuk model orang yang hobi melihat kesalahan orang, penasaran. Padahal mendengarnya setengah-setengah, nyambung dia. Dia lagi ngomong begini, di sampingnya ngomongin kejelekan orang, dia dengar, ngerekam. Allah Akbar. Karena memang dia dihinakan oleh Allah. Setelah dia senang mencari-cari kejelekan orang, maka setelah itu Allah akan rendahkan dia. Ya, pertama yang harus kita hindari adalah jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Dan kita selama ini sudah biasa dibuat bermusuhan kita selama ini. Sebetulnya kita menjadi bermusuhan karena kita tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga mata kita. Karena kita sering mendengar omongan kejelekan seseorang, mencari-cari kejelekan seseorang. Jadi pertama ini biasakan. Kalau memang kita punya sifat suka mencari-cari kejelekan orang atau penasaran, hati-hati. Penasaran, penyakit penasaran, pengen tahu. Apa kepo istilahnya begitu. Pengen tahu, naudzubillah. Anda harus banyak istighfar. Astagfirullah, tidak. Saya tidak mungkin. Bahkan harus kita rubah. Tidak, nggak mungkin dia. Semoga baik. Tutup, saya tidak boleh lihat. Kalau ada handphone ketinggalan di rumah, saya tidak akan melihat sampai mati kayaknya. Kecuali hanya pengen tahu milik siapa supaya bisa dikembalikan. Termasuk mohon maaf suami istri tidak sebaiknya orang saling mengintip handphone pasangan. Ini nasihat. Karena suamimu punya rahasia tentang keluarganya, istrimu juga punya rahasia. Memang semuanya harus jujur, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tapi ketahuilah, pengen tahu itu merusak hati. Merusak hati milik kawannya. Kadang temennya tuh pergi kamar mandi sebentar, kok HP temennya ketinggalan tuh, ngencatnya tuh langsung kemana sudah tahu. Sudah paham, sudah nyimpulkan. Innalillah. Hal ini yang harus kita hindari. Takut kita punya kebiasaan mencari-cari kejelekan orang. Orang ini nggak bisa membuat damai. Dia sendiri nggak damai kok. Hatinya kotor. Pastikan ya, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Kemudian, jika suatu ketika, lah ini lanjutannya, kok tiba-tiba kita menemukan kejelekan seseorang, nggak sengaja atau sudahlah kemarin memang biasaanku jelek, sekarang sudah terlanjur tahu bagaimana kita harus rubah. Setelah kita melihat orang itu dengan kejelekannya, hati-hati, kita harus masuk wilayah baru lagi. Menghadaplah kepada Allah dengan panjatan doa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ya Allah, aku telah melihat kejelekan si fulan, ya Allah, lupakan ya Allah, jadikan aku melupakan ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, jadikan itu kejelekan terakhir ya Allah. Bukan diobral bercerita ke sana kemari. Menceritakan kejelekan seseorang itu menjadikan orang bermusuhan. Dalam segala hal tidak diperkenankan ini. Karena menjadikan orang bermusuhan. Termasuk mohon maaf ini, beberapa tahun yang lalu ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan apa. Kami suarakan dengan lantang. Kami suarakan dengan lantang. Bahkan kami guyoni, kayaknya tim sukses yang nggak berani ngangkat suara kami kayaknya memang pembuat kerusakan. Loh gitu, iya. Ngomongan saya begini bunyinya. Ayo, yang nggak berani ngangkat siapa? Kami suarakan dengan lantang. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sederhana. Kenapa ngangkat itu saja nggak berani? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau memang calon pilihanmu punya program, itu saja kau ceritakan, tidak usah mencaci yang lainnya. Kenapa? Kalau kita mencaci akan mengundang cacian. Pada zaman Nabi, ada Nabi pernah mengatakan, terkutuklah seorang laki-laki yasubbu la'anallahu rajulan yasubbu abah.
Terkutuklah seorang laki-laki yang mencaci ayahnya. Sahabat Nabi bertanya, apakah ada seorang anak mencaci ayahnya? Ada. Seorang anak mencaci ayahnya adalah seorang anak mencaci ayahnya orang lain. Setelah mencaci ayahnya orang lain membalas mencaci ayahnya. Berarti dia menjadi sebab orang lain mencaci ayahnya. Mohon maaf, kita ajari berpolitik yang sehat, yang dewasa. Contoh, kalau saya mencaci calon Anda pun akhirnya mencaci calon saya. Otomatis. Akan tapi ini kita harus bisa hidup damai, menjaga lisan kita. Termasuk dalam rumah tangga, wahai suami dan wahai istri. Jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan engkau sebut sampai mati. Menyebut kekurangan menyakitkan. Biarpun pakai kalimat lembut dan indah, tapi tetap menyakitkan. Menyebut kekurangan, apalagi pakai bahasa kasar, bahasa merendahkan. Sekarang ada suami berantem begitu mudah menyebut kejelekan pasangannya. Ketahuilah wahai istri, kalau suamimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Hanya bedanya sadar atau tidak sadar. Hei suami, jika istrimu punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Dan kekurangan itu bukan untuk kau sebut dan untuk kau hinakan dia. Akan tapi kekurangannya untuk kau sempurnakan dengan kesabaranmu, dengan prasangka baikmu, dengan kelembutanmu, bukan untuk dijadikan bahan mencaci dan merendahkan. Biarpun pakai kalimat lembut kan juga nggak enak, namanya menyebut kejelekan. Mungkin ada seorang suami romantis gaya hidupnya, kalau nyebut istrinya, pasangannya pasti ayang dan sebagainya. Ayang, iya abang, ayang, iya si abang. Kenapa sih hidung ayang begitu? Hidung ayang begitu, pakai ayang-ayang tapi nyebut hidungnya. Yang bagi dia kurang menarik, tersinggung dia, akhirnya dia membalas, oh iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu, membalas ya. Semua cacian yang kita berikan akan dikembalikan dengan cacian. Tidak ada perlunya kita mencaci. Kita harus menjadi juru damai. Kita sudah biasa diadu, berantem sehingga berantem. Lihat, kita tidak dewasa. Berbeda pilihan saja berantem loh ya. Lihat pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan RT berantem, akhirnya apa? Pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo. Kenapa seperti itu? Karena sudah biasa kita diadu oleh iblis, bukan orang per orang, tidak. Kita biasa nuruti hawa nafsu kita. Akan tapi yuk kita menjadi juru damai. Jadi jangan biasa mengucapkan kalimat kotor, kalimat jelek, kalimat yang tidak pantas. Kami mulai dari saat kami berbicara, mulai kami berceramah menyampaikan pesan, kami itu berusaha untuk menghindar dari kalimat mencaci dan mengolok. Itu pun masih banyak orang yang tersakiti hatinya. Bagaimana kalau saya suka mencaci maki dan mengolok? Kita perlu berlatih yang benar, wahai hamba Allah. Jangan biasa mencaci mengolok, gak ada perlunya. Kalau sepanjang hidup kita itu tidak mencaci Namrud, tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, nggak disalahkan kita. Diam saja nggak usah masalah, tapi mencaci. Mengolok al-muslimu, seorang muslim laisa bisabbab. Wala la'an. Wala ta'an. Seorang muslim itu bukan kerjaannya mencaci dan mengolok, tidak. Kita jaga lisan kita. Jangan biasa mengucapkan kalimat kasar, kalimat mencaci, kalimat mengolok. Amalkan ilmu ini, Anda pulang akan indah. Seorang suami yang sehat akalnya dan mentalnya, nggak bisa ngomong yang menyakitkan istri, pasti nggak bisa. Karena hidup mentalnya sehat, akalnya sehat. Berarti yang biasa ngomong kasar berarti mentalnya sakit dia, atau akalnya tidak sehat. Atau seorang istri juga demikian. Kita perlu belajar serius di dalam urusan membuat keindahan dalam kebersamaan. Inilah kuncinya, adalah di saat kita tidak boleh mencari-cari kejelekan orang. Kalaupun seandainya kita terlanjur menemukan, melihat, jangan diucapkan, jangan kita mencaci mengolok. Mencaci bukan adabnya orang beriman, mengolok bukan adabnya orang yang beriman. Bukan sekedar tidak mencaci mengolok,
Akan tapi kita rubah lah inilah. Yang ketiga, biasakan kita. Ini perlu langsung diamalkan. Biasakan kita itu merubah semua yang semula cacian, kita rubah jadi panjatan doa. Dia tidak benar, jelek, ya Allah, semoga kau beri petunjuk ya Allah. Di malam hari, di tengah malam, tetangga yang kurang ajar nyekit ngomongnya, pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah kita dan lain sebagainya. Lihat alangkah indahnya akhlak Anda. Kalau Anda ancam malam hari, awas ya nanti malam ya, setelah tahajudan, sholat 2 rakaat setelah tahajud, lalu Anda panjat, Anda tengadahkan tangan lalu berdoa, ya Allah, itu orang yang kurang ajar itu ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, rezekinya semakin lapang ya Allah. Ini kelihatannya seperti guyonan, tapi itu ilmu yang harus Anda ambil. Hanya sekarang kita untuk menjadi orang yang mudah mendoakan kebaikan, gimana caranya? Inilah inti yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Sehingga bagi Anda nanti keluar dari majelis ini begitu mudah mendoakan orang yang berbeda dengan kita, bermusuhan dengan yang mencaci kita, mengolok kita. Intinya begitu. Karena dengan membiasakan itu maka akan sejuk kita dan orang bersama kita juga sejuk. Kita tidak mengeluarkan kalimat yang kotor. Kita sendiri sejuk, orang yang dengan kita pun juga sejuk. Hidup indah, damai, bahagia dalam kebersamaan. Ya, ini jadi rubah dengan panjatan doa. Ganti dengan panjatan doa. Jadi kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, kita biasakan, semua jadi indah. Pertama apa tadi? Jangan Anda mencari-cari kejelekan orang, dan jika terlanjur melihat kok terlanjur kelihatan, maka Anda tidak boleh mencaci, mengolok dan menceritakan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, Anda tumpangi dengan panjatan doa. Dan ini adalah mata baginda Nabi. Termasuk mohon maaf kalau kita ngelihat orang pemabuk, penjudi, bukan untuk kita caci dan kita olok. Bahkan kalau seandainya kita ingin mengingatkan dia, kita mengingatkan dengan cara yang lembut, cara yang baik. Tapi kita bilang, sebelum kita mengingatkan dia, tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mendoakan di tengah malam? Kita sering sok barangkali dakwah, tapi tidak pernah ngadu kepada Allah di tengah malam. Kita meminta kepada Allah di tengah malam. Kita perlu mengadu kepada Allah, dan itu sebenarnya dengan pengaduan kita kepada Allah, panjatan doa kebaikan untuk orang tersebut melembutkan hati kita, sehingga kita tidak mengingatkan kecuali dengan cinta, bukan dengan kesombongan. Nah, sekarang kita akan masuki bab selanjutnya, yaitu bagaimana. Nah, ini perlu agar kita itu menjadi orang yang mudah menahan emosi, menahan marah. Jangan dikit-dikit kita marah, balas dendam dan sebagainya, caci maki. Sekarang itu budaya caci maki itu sudah luar biasa. Ada mungkin orang ceramah di YouTube, biarpun kami tidak melihat, kami tidak pernah melihat komentar. Kalau kami mungkin punya YouTube kami, kita tidak pernah melihat komentar. Orang ngomong apa, kita hampir tidak pernah melihat. Sekarang lihat, ada orang ngomong sebaik apapun dia, di dalamnya ada, bawahnya ada yang komentar jelek. Subhanallah, ini biasa. Amin, budaya kita itu seperti itu. Budaya jelek kita. Apapun dikomentari, komentar jelek. Memang dia tuh biasa. Itu kalau Anda bisa masuk rumah tangganya orang itu yang biasa jelekin istrinya, ibunya, tetangganya, habis semuanya. Memang biasa ngomong jelek. Jadi kebiasaan. Makanya kalau Anda yang sudah biasa ngomong jelek kepada satu orang, lalu Anda tidak bertobat, kemudian tidak segera berhenti, itu akan kemana-mana. Menjadi ustadz pun suka ngomong jelek pada akhirnya. Karena sudah menjadi kebiasaan di lesannya, di lidahnya. Maka malam ini kita ingin punya budaya yang istimewa, budaya yang baik. Jangan biasa mencaci, mengolok, kemudian setelah itu luar biasa panjatan doa. Dan itu mata Nabi. Nabi mengajari kalau kita melihat orang melakukan dosa, orang bermaksiat, iya kita mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara mu'idhah hasanah, dengan cara yang benar. Akan tapi sebelum itu harus kita memandang mereka dengan hati kita. Tidak boleh loh ya kita memandang orang dengan pandangan merendahkan. Biarpun dia tampak rendah, tapi nggak boleh. Dan orang yang biasa mandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu biasanya muncul mudah mencaci, mudah mengolok, dan itu membuat kerusakan di muka bumi. Tidak boleh kita merendahkan siapapun, termasuk seperti ini. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Bukan berarti yang di barisan depan atau yang ngomong lebih bagus di hadapan Allah, belum tentu. Akan tapi kita semua berlomba-lomba, kita berusaha
tapi merasa dia lebih bagus, lebih hebat, itu adalah iblis. Ada sebuah kisah. Sebelum kita beri resep bagaimana kita menata hati tadi, sebelum kami beri ramuan agar kita mudah mendoakan orang lain, ada sebuah kisah. Pada zaman Nabi menyebutkan kisah tentang Abid Bani Israel dan Majin Bani Israel. Ada dua model manusia. Yang satu adalah ahli ibadah. Yang satu adalah preman pasar. Maka kami sampaikan, hei para preman, ini ada kisah indah buat anda, wahai preman. Kalau ada preman, hei preman, tolong dengar sejenak. Ini kisah indah buat anda kalau anda mau paham kemuliaan ini. Si preman ini kerjaannya di pasar membuat kerusakan di muka bumi. Cuman ada lagi ustadz ini kerjanya ibadah. Cuman ustadz ini pengen ibadah, ngambil tempat di bukit, naik di atas bukit. Dia membawa bekal makanan di atas bukit berhari-hari. Kalau habis turun beli lagi, naik ke. Khusyuk dia ibadahnya, puasanya, sholatnya, masya Allah. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai kehabisan bekal, maka dia harus turun dari bukit ke pasar. Sang preman itu kok tiba-tiba dia tergerak hatinya pengen ketemu sang kiai. Ya sebabnya pengen ketemu aja dah, pengen doa atau apa, pokoknya naik. Sang preman naik ke atas bukit, sang kiai turun dari atas bukit. Zaman dulu adanya jalan setapak, bukan aspal besar seperti ini, jalan setapak. Kita tahu jalan setapak itu kalau ada orang berpapasan, kalau tidak ada yang mengalah pasti tabrakan. Di saat berpapasan antara sang preman, wahai preman dengar, wahai preman. Di saat preman ini berpapasan dengan sang ustadz, rupanya sang preman ini kaget. Di saat kaget dia terduduk di jalan setapak, kemudian dia minggir dari jalan setapak. Setelah minggir dari jalan setapak, tangannya memberikan isyarat yang artinya silakan. Sang ustadz melihat sang preman juga kaget. Kemudian sang ustadz melewati begitu saja. Lihat, tidak mengucapkan assalamualaikum, juga tidak menyapa, yang penting lewat begitu saja. Sang preman mempersilahkan sang ustadz sampai sang ustadz melewatinya, hingga ustadz itu berjalan jauh, hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya kekagumannya. Apa yang disebutkan dalam cerita tersebut? Disebutkan baginda mengatakan bahwasanya lihat dua model manusia. Sang ustadz yang katanya ahli ibadah, akan tapi dia telah memandang orang dengan pandangan merendahkan. Modelnya model preman, tidak memandang dengan kasih sayang, tapi memandang dengan pandangan merendahkan. Apalagi di saat melihat sang preman berada di pinggir jalan setapaknya, lalu memberikan isyarat dengan tangannya, oh dia merasa berhak seorang kiai, oh saya kiai berhak dihormati, ngelompat begitu saja tanpa memberikan salam, tanpa menyapa. Wah, seolah-olah kiai sudah punya surga, kayak begitu maksudnya. Dilewati begitu saja yang preman. Apa disebutkan? Dicabut hidayahnya gara-gara merendahkan orang. Akan tapi si preman, dan kami sampaikan kepada semua preman, siapapun yang punya kejelekan sebanyak apapun, lihat, biarpun orang katanya dengan segala kejahatannya, dengan dosa-dosanya, tapi kalau masih mengagungkan syiar. Ini ceritanya preman itu suka membuat kerusakan di tengah pasar, tidak ada dosa kecuali dilakukan, tapi ternyata di dalam hatinya masih ada kekaguman dia kepada syiar agama atas nama ustadz. Dia hormat dia. Sehingga di saat itulah Allah beri petunjuk dia. Sehingga kalau anda menemukan preman yang mungkin dia mabuk, judi dan sebagainya, kalau dengar adzan kok diem dia. Stop, ada adzan. Ramadan, libur-libur Ramadan. Ada seorang ustadz lewat, disembunyikan. Maka kalau dia masih menghormati syiar begitu, tunggu dia. Suatu ketika akan tobat dia. Biarpun dia katanya preman. Tapi begitu sebaliknya, biarpun orang katanya ahli ibadah, tapi kalau memandang orang merendahkan, sian tuh astagfirullahaladzim. Mungkin bisa jadi seseorang habis hadir pengajian begini, lihat, kemudian naik mobil, kemudian lewat stasiun mana atau terminal mana, kemudian di situ ada seorang wanita yang diuji Allah, oleh Allah dengan ketidakbaikan yang sebetulnya hati kecilnya mungkin tidak mau. Mohon maaf, perempuan yang pakai baju yang tidak pantas, mohon maaf, menjual diri, semoga Allah memberikan hidayah kalau ada. Kemudian melambai-lambaikan tangan, ingin bisa masuk ke mobil untuk melakukan kehinaan. Mungkin kita di atas mobil melihat perempuan yang seperti itu dengan baju seronok,
melambaikan tangan, kemudian mungkin di antara kita ada berkata begini, astagfirullahaladzim, la ilallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi astagfirullahnya itu ngejek. Siapa di antara kita, coba jujur, kalau Anda habis ngaji mungkin Anda nangis di majelis, kemudian Anda keluar melihat perempuan seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu, kemudian kita menundukkan wajah sejenak, kemudian mengangkat, menitikkan air mata, mendengarkan katakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada wanita itu, ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah, dan ampuni dia. Siapa yang seperti itu? Kita sering dengan kesombongan congkak dengan ibadah kita, congkak dengan gaya kebaikan kita, dan itu juga menjadi problem sehingga ngomong pun kadang ceplas-ceplos, ngomong seenaknya, merendahkan orang lain, itu juga menjadi sebab keonaran di masyarakat gara-gara merendahkan. Kalau kita tarik cerita ke atas, orang-orang semacam ini adalah kisah mbah kita Nabi Adam. Kami hadirkan kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Nabi Adam dengan iblis. Iblis itu sebetulnya aslinya ada ahli ibadah yang luar biasa. Ibadahnya luar biasa sampai kalau bicara tentang bumi, kan banyak planetnya. Kalau bicara bumi, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan untuk sujud. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, sehingga oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Sehingga di saat dinilai ibadahnya iblis sudah kayak malaikat, nggak beda, kayak malaikat. Oh, istimewa. Ribuan tahun sebelum mbah kita diciptakan, hingga pada suatu ketika Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Di saat Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Dan perintah untuk malaikatnya termasuk iblis, karena iblis sudah masuk di situ, sudah kayak keluarga malaikat. Fasajadu, dan semuanya sujud, illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara, nggak mau dia dan sombong dia. Iblis nggak mau sujud. Loh, sujudnya iblis tuh, tidak maunya sujud iblis tuh secara akal-akalan logis, masuk akal. Iblis tuh mikir begini, gimana rumusnya? Saya sudah ibadah ribuan tahun, suruh hormat kepada Adam yang baru diciptakan, belum punya sujud sekalipun. Nggak logis dong. Ini mulai. Akhirnya dia nggak mau sujud. Karena tadi kesombongan. Lah kalau sudah kesombongan, merendahkan. Maka orang yang mencaci mengolok, sombong, merendahkan. Jadi iblis nggak mau. Aba wastakbara, nggak mau. Tidak mau sujud kepada Adam karena merasa bahwasanya ya kok nggak masuk akal dong, masa saya ahli ibadah sudah banyak, maksudnya saya kan kiai, masa suruh nyapa preman lah, enggak, sorry deh lah, ya gitu loh, kurang lebihnya begitu. Kemudian bahkan di saat ditegur oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Langsung dia berhujah. Apa hujahnya? Berdalil, ana khairun minhu. Wow, aku lebih bagus dari dia. Makanya ini sumber penyakit caci maki olokan daripada iblis ini, menganggap dirinya lebih bagus dari yang lainnya. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Padahal siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah? Mulai kapan? Sama-sama makhluk kok. Batu dengan tanah sama nilainya, dengan sama makhluk. Cuman karena sudah sombong itu berhujah nggak jelas. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Itulah cirinya iblis. Sudah merendahkan, mencaci, mengolok. Kalau dinasehati nggak mau tobat. Berbeda dengan mbah kita. Makanya kita harus punya gambaran tentang keturunan kita. Keturunan kita kan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam pernah kan dilarang, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Wala taqraba, jangan kau mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Nabi Adam di saat dilarang mendekati pohon yang disebut dengan pohon khuld, pohon keabadian. Akhirnya dikasih nasihat oleh setan, oleh iblis agar makan. Karena iblis sudah dendam dari dulu. Cuman Nabi Adam kan
Tidak menduga di surga ada makhluk yang begitu tuh. Di surga kok ada makhluk yang nggak benar, ya sudah dinasihati. Akhirnya Nabi Adam kan makan. Dan para ulama mengatakan itu sebelum diangkat jadi nabi maka melakukan kesalahan seperti itu sehingga ditegur oleh Allah Nabi Adam setelah makan buah itu. Setelah ditegur mbah kita Nabi Adam, makanya kalau Anda cucu Nabi Adam ikut Nabi Adam dong. Kalau setelah ditegur Nabi Adam langsung dengan spontan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah kami salah. Nah itu cirinya anak Nabi Adam. Kalau cirinya iblis, yang aku lebih hebat dari dia. Makanya kalau ada orang kegiatannya, kebiasaannya caci maki, merendahkan orang lain, ngolok-ngolok, biarpun pakai jubah segede ini, lebih pakai imamah lebih besar dari ini, ngolok-ngolok, mencaci, merendahkan, biasanya itu langsung kalau diingatkan nggak gampang nerima. Memang dia itu keturunan Nabi Adam tapi modelnya model iblis. Kita harus tegas masalah ini agar jadi rambu-rambu untuk kita, bukan untuk nilai orang ya. Maka Anda ini anaknya siapa? Kan gitu ya. Saya anaknya Nabi Adam. Ya sudah kalau begitu saya akan tidak mudah merendahkan. Laqad karramna bani Adam, Nabi Adam dimuliakan kok, kenapa saya rendahkan, saya hinakan? Saya tidak boleh mencaci dan mengolok. Baik, inilah gambaran tentang model-model manusia yang suka mencaci, mengolok dan merendahkan adalah anak Nabi Adam tapi ikut grupnya iblis. Sampai hari ini tuh ada. Paling seneng ngadu domba, caci maki, olok-olok dan seterusnya. Maka kita langsung kepada pendidikan baginda Nabi SAW. Nah, tadi jangan mencari kesalahan orang. Kami ulang lagi, kalau sudah menemukan jangan sebut kepada siapapun, termasuk suami istri jangan sebut. Kemudian yang ketiga, ganti dengan panjatan doa. Maka kalau kita melihat orang bermaksiat, bukan kita rendahkan, apalagi digunjing, astagfirullahaladzim, oh pakai kopiah, gitu, pakai ini, aduh, kerudungan tapi masih begini, aja ya kerjaannya. Mencaci, kerudungan kok masih begitu, kopiahan pakai begitu, haji gombal. Memang ada orang macam-macam. Kerjaannya mencaci orang lain. Naudzubillah. Jika Anda, hei hamba Allah, jika Anda golongan orang semacam itu, kalau Anda tidak segera tobat, Anda akan rugi. Anda akan menemukan kehidupan akhir kehidupan yang direndahkan oleh Allah. Maka malam ini adalah malam istimewa buat kita. Malam untuk damai, malam untuk menjadi orang mulia. Ayo kita biasakan semarah apapun kita dengan panjatan doa. Pastikan kita mendoakan doa kebaikan kepada siapapun. Orang mengganggu kita, ngomong nyelkit kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Menfitnah kita, itu bu yang pinjam duit nggak balik-balik, janjinya bayar bulan ini, tatanya nggak bayar, dicari malah pergi, katanya pergi tapi sandalnya lengkap, berarti keluar nggak pakai sandal. Akhirnya curiga, cari di rumah, di belakang rumah lagi ngitung duit lagi. Sudah ngitung duit, ketemuan kita malah ngelihat kita tambah marah-marah. Ngapain kamu kesini? Aduh, Allah. Bisa enggak Anda nanti malam doain dia dengan doa kebaikan? Bisa enggak? Ntar dulu. Kalau yang ngomong bisa, ntar dulu, jangan buru-buru. Saya tanya, ibu yang pernah ngerasain sesar, angkat tangan. Sesar, ya betul. Sebelum ibu disesar, kira-kira berani ndak ibu? Itu kan operasi berat ya. Berani dioperasi tanpa dibius? Enggak. Makanya ilmu mendoakan itu ilmu membersihkan hati. Membersihkan kotoran yang paling berat, dendam, dengki di dalam hati. Dan kami belum ngasih obat bius. Lah kok Anda ngomong bisa? Ini berarti Anda kayak orang mau dioperasi langsung tanpa pakai obat bius. Ini kok gampang banget. Bisa, sampai di rumah juga nggak ngerjain nanti, jangan-jangan. Bisa. Karena belum selesai ini kisahnya. Anda belum nelan obat biusnya. Kalau Anda sudah nelan obat bius nanti, Anda terus ingat obat bius ini, begitu mudahnya mendoakan orang. Karena sering Anda mendoakan orang dengan doa kebaikan, setelah itu bingung kalau Anda melihat orang dendam. Gimana sih rasanya dendam? Kok ada orang dengki? Dengki, dendam kan capek. Benci di antara kita. Orang benci itu capek bu, benci. Lihat dengki, benci, dendam tuh capek. Lihat tetangganya bangun rumah, sakit. Padahal gentengnya tidak kena jidatnya. Setelah itu menfitnah bu. Walah, ya pejabat korupsi. Karena pejabat. Tetangganya sebelah kaya juga tuan, bukan pejabat, bingung dia. Tetangga yang lain, ini ya pejabat, bisa saja dia nuduh korupsi. Sebelahnya kaya raya, bukan pejabat. Punya tuyul.
ada lagi. Ada aja ini ngomong gunjing orang itu ada aja. Punya tuyul. Tuyul ketek putih. Ini belorong. Wah, macam-macam lah. Pesugihan di mana? Naudzubillah. Itulah kekotoran hati. Kekotoran hati. Terus lihat. Tetangganya beli mobil. Padahal dia mulai kemarin pengen beli mobil merah. Cuman gara-gara dibeli tetangga. Norak merah. Tapi coba ibu di kampung orangnya bersih hati. Tetangganya beli mobil. Bau solarnya katanya harum. Oh, ini ban mobilnya itu. Waktu setengah basah tanahnya. Itu kan mobil lewat tuh ada batiknya. Itu dipegangi bagusnya. Anak kecil itu. Hati polos. Tapi kalau hati kotor, Masya Allah. Hadir pengajian pun gak enak loh bu. Makanya biar mantep betul Anda nanti harus nelan obat bius. Hadir pengajian gak enak, orang hatinya benci, suka nyaci, suka ngolok, dendam. Hadir pengajian begini, telat. Tadi tidak tahu nyuci piring, telat sama suaminya. Akhirnya datang ke pengajian telat. Karena telat gak ada tempat. Aduh, berdiri asam urat, kalau duduk kotor. Tengok kiri, tengok kanan, tak tanya ada di depan tempat yang kosong. Langsung dia pergi ke depan. Wah senang karena mungkin ustadznya adalah ustadz idolanya barangkali. Langsung duduk paling depan, senang melihat ustadz ceramah. Baru 3 menit dengar ustadz ceramah, sadar yang di kanannya orang yang dibencinya. Ngapain duduk di sini? Sudah keringetan dia. Sampai ustadznya ceramah sudah miring-miring gini. Sampai ustadznya salamnya belum selesai sudah jawab Waalaikumsalam. Langsung pergi dia. Karena pergi dia nggak mau lewat jalur biasa, lewat jalur sebelahnya mau nyegat angkot yang sana, maksudnya biar jauh. Tak taunya orang semua pakai jalur biasa. Dia ke sana, nunggu di sana. Setiap angkot lewat sudah penuh. Pas terakhir ya Allah ada angkot kosong. Alhamdulillah dia masuk. Ada dia lagi. Nasib buruk. Itulah orang hidupnya hidup benci dendam. Maka malam ini no benci no dendam. Itu umat Nabi Muhammad. Kenapa kau benci? Oh dia jahat. Kita doakan. Kita tolong agar dia tidak jahat. Makanya kita biasakan dengan kalimat baik. Kalimat kemuliaan. Lah untuk bisa memudah. Kita memulai. Nanti setelah itu beri hadiah dan sebagainya. Lah untuk mendoakan ini loh. Agar kita mudah. Panjatan doa dulu. Karena dengan panjatan doa yang baik itu. Mengunci mulut anda untuk dari mengucapkan kalimat kotor. Sudah. Kalau orang Arab dulu kalau marah, bu, pak, marah. Orang Arab tuh gayanya kalau marah itu adalah bilang begini. Kalau lagi marah dengan Allah yahdik. Allah yahdika itu artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi dirubah dari cacian menjadi doa Allah yahdik. Tapi hati-hati pak, kalau anda ketemu orang Arab jangan bilang Allah yahdik. Sebab Allah yahdik itu biarpun maknanya baik, itu sudah aromanya aroma cacian. Allah yahdik, oh marah. Kenapa? Mesti gitu nanti. Maksudnya apa? Kita merubah. Ibu-ibu tolong kalau marah sama anak seperti pokoknya jangan ngomong jelek. Cuman karena biasa ngomong jelek anaknya didoain ngomong yang saran neraka, mualah dia. Padahal tidak dengan hatinya dia, tapi mulutnya itu mulut kotor. Neraka kau durhaka, anak durhaka. Neraka ngomong gitu. Seandainya tetangga yang ada langsung amin, bingung dia. Enggak gitu maksud saya. Cuman kenapa ngomongnya kotor? Kebiasaan jelek bu. Maka cara nguncinya bukan diem tok, kadang-kadang keluar lagi. Diganti dengan doa. Kurang ajar semoga rezekinya banyak. Suaminya tambah sayang. Itu. Nah, Anda tidak gampang. Itu kan hanya kisah yang kami sampaikan. Belum masuk obat bius. Sekarang saya masukkan obat bius. Kalau Anda telan obat bius, Anda setelah itu akan mudah mendoakan. Sehingga hidup semakin indah setelah itu, nggak ada caci. Obat biusnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda begini, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithrin." Tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Kita di sini, dia di rumahnya. Dan makna tidak ada di hadapannya bisa saja lagi bermasalah. Lagi bermasalah. Kalau kita mendoakan orang yang lagi bermasalah dengan kita, saya tidak senang dengan dia, atau dia tidak ada di rumah kita, maka malaikat mendoakan, walaka bimitrin, kamu dapat sama seperti yang kau panjatkan. Dikatakan para ulama apa? Itulah doa ala dhahril ghaib, doa yang sangat dikabul oleh Allah. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita.
Sebab gini kaidahnya, kalau kita mendoakan orang di depan muka begini nih, saya baru dikasih sarung sama seorang, lalu doain semoga Pak Haji rezekinya banyak. Bisa jilat, minta baju koko tambahan, doain depan muka. Mendoakan di depan muka itu bisa menjilat. Tapi kalau saya doakan, ini saya dikasih sesuatu, saya bawa ke rumah. Tahajud nanti ke malam. Ya Allah, yang telah memberikanku sesuatu ini, berikan segala kebaikan. Atau orang yang bermasalah dengan kita, tulus kita mendoakan. Jadi, dikatakan oleh para ulama ini, ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan pantulan mendoakan orang lain. Ini jauh lebih cepat dikabul dari apapun doa, termasuk kalau Anda pergi ke multazam. Kelamaan multazam. Anda belum umrohnya kapan? Umrohnya kapan? Tapi paling enak mudah dikabul adalah Anda mendoakan orang lain khususnya yang bermasalah dengan Anda. Anda mungkin lagi banyak utang, ya Allah, saudaraku semoga ini ya Allah jangan sampai punya utang ya Allah. Nanti Anda yang dibebaskan. Kemudian itu faedahnya di samping doa akan dikabul oleh Allah untuk kita, akan membersihkan hati kita. Dan setelah kami mendengar berita semacam ini, tidak ada orang mengganggu. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu sih. Kalau ada orang ganggu, jelek, menjelekkan kita dan sebagainya, wah lumayan. Untuk dikabul doa, kita doakan dengan doa kebaikan. Langsung yang dapat duluan adalah kita. Yang dapat duluan adalah kita. Dan itu mujarab. Nabi bersabda, Nabi tidak pernah ingkar janji, Nabi tidak pernah berbohong. Karena Nabi dengan wahyu. Jadi kalau Anda datang ke kiai, kiainya susah ditemui. Kelamaan nunggu sang kiai, langsung saja ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Orang itu jelekit banget ngomongnya, ya Allah, semoga rizkinya banyak ya Allah. Berarti tahu Allah ente lagi banyak, lagi sempit rizki ya, lagi banyak utang ya. Ya Allah, semoga rizkinya banyak. Ini ilmu para kekasih Allah, ilmu wali, salamatus sudur. Waliullah menjadi kekasih Allah bukan karena banyak sujudnya, banyak rukuknya, tapi bersih hatinya. Ini ilmu tingkat tinggi, ilmu indah, dan kita harus masuk ilmu ini. Sholat berjamaah, sholat rame-rame kita melakukan 20-30 rakaat bisa saja hari ini kita laksanakan. Setiap 2 rakaat kasih 1 gelas es, besok teh telah. Tapi membersihkan hati tidak semua orang melakukannya. Bahkan tidak semua orang menyampaikannya. Maka malam ini adalah istimewa. Kita sama-sama membersihkan hati kita, menghilangkan benci dan dengki di antara kita dengan membiasakan mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Susah, ntar dulu kalau masih susah. Merenung, mau dikabul tidak doanya. Kemudian ada lagi berita bahwa, ingat ini, kalau kita mendoakan orang dengan doa kejelekan, jika memang orang itu layak didoakan karena dia zalim dan sebagainya, maka doa itu akan kena ke dia. Tapi kalau dia tidak layak kita doakan, akan dikembalikan ke kita, kan rugi kita. Berarti seolah kita mengutuk diri kita sendiri. Makanya wah kalau begitu mending saya tidak usah doain jelek deh. Saya tidak usah doain jelek. Saya doain baik-baik saja dah. Pokoknya doain baik dah. Kalau ada doain baik sudah, saya tidak mau doain jelek, gitu saja. Dan setelah hari itu kami berusaha untuk tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Berusaha dan berusaha. Doa baik. Biarpun berat, kadang wong dia bikin gatel hati, bikin kesel dan sebagainya. Tapi karena kita ingin dikabul doa kita oleh Allah, kita pengen selamat bersih hati. Waliullah adalah yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Salamatus sudur, bukan banyak sholatnya, bukan banyak rukunya, akan tapi karena hatinya bersih. Sudah mulai ditelan obat biusnya? Siap mendoakan nanti? Mau dikabul enggak? Mau suamimu sayang enggak? Doain suaminya orang agar sayang kepada. Pengen anaknya sukses tidak? Itu doakan orang yang bikin kesel agar anaknya sukses. Pastikan ini Nabi yang bersabda, Rasulullah yang bersabda untuk membersihkan hati. Tapi kan gitu kan? Baik. Berarti harus saya kasih namanya obat anti nyeri. Terakhir, saya kasih obat anti nyeri. Anti nyeri adalah gambarannya nanti. Suatu ketika nanti kita akan dipanggil di padang mahsyar. Allah dalam hadis qudsi Abu Hurairah meriwayatkan, nanti dia di padang mahsyar di hari akhir Allah memanggil, Anda yang dipanggil. Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, nggak ada benci. Kayak ini nggak ada benci, nggak ada urusan, nggak pernah rebutan apa-apa.
Ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena keagunganku, karena aku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Yang katanya padang masar panas, ternyata bagi orang yang hidup dengan cinta. Tidak saling dengki. Kalau saling dengki itu Masya Allah luas, bukan saja urusan fulus, urusan dunia. Kadang ustadz sama ustadz saling dengki loh ya. Ternyata ustadz itu paling susah doain ustadz lain. Ya Allah semoga ustadz itu pondoknya makmur. Ntar dulu ngapain doain dia? Lah ini ustadz gombal. Oh ini ustadz yang karena dengki. Tapi kalau hidup indah kan enak. Ya, diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, enggak ada benci, enggak ada dendam. Ada dendam diperangi kayak malam ini kita. Al yauma udhilhum, sekarang aku beri perlindungan. Setelah itu apa? Diperintahkan untuk meluncur ke surga. Jadi bagi orang yang punya iman lalu hidup dengan cinta itu padang mahsyar yang katanya puluhan ribu tahun itu bagi orang yang tidak beriman akan dilewati oleh orang-orang yang punya cinta hanya mabaina dhuhri wal asri, antara zuhur dan asar. Cepat. Jadi setelah mendapatkan perlindungan dari Allah disuruh meluncur ke surga. Seperti kilat. Mau? Siap? Enak, alhamdulillah. Saya bayangin, dan Allah itu maha adil. Allah yang maha adil itu mengizinkan ayam jago yang dolim di dunia itu dibangkitkan itu untuk membalas dendam. Bukan balas dendam, membalas kesalahan. Manusia yang dizolimi, dia diizinkan untuk menuntut. Saya bayangkan diri saya sendiri. Hei Yahya, tuh orang nyaci kamu, ngolok kamu. Kau tuntut dia. Tak tuntut. Kau telah dolim padaku, nyaci maki saya ya. Oh ya minta maaf gini saya di mana? Pahalanya diambil. Olah proses. Sampai selesai urusan saya dengan manusia-manusia itu, tiba-tiba saya noleh. Rombongan tadi sudah nggak ada, sudah di surga. Kayaknya bakal ketinggalan. Kenapa? Ternyata kalau saya menuntut itu berarti kan saya punya dendam. Saya tidak memaafkan saat di dunia. Anda pernah dengar enggak ada orang begini, demi Allah saya tidak rela sampai kiamat, sampai mati. Ada enggak? Jangan jadi besan, jangan jadi mantu. Awas, hati-hati. Serem itu orang. Besan kayak begitu, ngeri itu. Ya. Tapi besan Anda adalah yang lapang hati. Saya bayangin, wah nanti ketinggalan. Maka daripada saya ketinggalan, di padang mahsyar nanti saya ketinggalan di rombongan yang seperti kilat, sudahlah, siapapun yang berbuat salah hari ini saya maafkan. Yang mencaci maki, yang mengolok, yang dolim sudah saya maafkan deh semuanya. Saya tidak akan tuntut di akhirat, biar nanti saya di akhirat bisa langsung meluncur ke surga. Nggak usah pakai nunggu-nunggu. Yang lalu dan yang akan datang sudah, saya tidak mikir tuh. Saya maafkan semuanya sudah. Anda mau nyoba, mau ganggu saya maafkan Bu Basyum. Saya tidak akan. Karena apa? Saya pengen bahwasanya berlatih seperti ini. Saya kotor hati, saya jelek hati. Yang mencaci saya maafkan, yang mengolok saya maafkan. Mereka umat Nabi Muhammad. Mau ditinggal di padang mahsyar? Mau ditinggal di padang mahsyar? Enggak mau, bismillah. Sudah terasa obat nyerinya. Kalau masih enggak bisa, tapi kurang ajar banget dia, keterlaluan. Oke, ambil cermin. Terakhir sudah. Untuk apa cermin? Bilang, dasar iblis dan Abu Jahal. Mau ambil cermin? Tunjuk di dalam cermin itu bilang, dasar iblis Abu Jahal tidak mau memaafkan saudaranya. Hei iblis dan Abu Jahal. Selesai itu. Ini ilmu tarbiyah malam ini. Insya Allah indah ya. Setelah itu, Masya Allah, lesan Anda lesan mulia. Iblisnya di dalam cermin, bukan ngutuk orang lain. Iblis dalam cermin, Anda lagi ngaca, karena maafin orang nggak mau. Maafin umat Nabi Muhammad kok nggak mau. Nabi Muhammad setiap malam menangisi umatnya agar masuk surga. Bagaimana kita mengutuk dia agar masuk neraka? Gimana ini logikanya? Katanya cinta Nabi, tapi bagaimana dengan umat Nabi tidak cinta? Ngawi indah, 666. Insya Allah, indah, bahagia ya. Semuanya, rumah tangga indah, bahagia, Masya Allah. Makanya kemarin sampai gulonan, indah, nggak ada yang bisa mengganggu. Perbedaan pilihan dalam berpolitik, mungkin kemarin ada 05, 06 ya, ada berapa?
Misalnya suaminya 05, istrinya 06. Tapi nggak pernah ribut Bu. Pas selesai pemilu ternyata Pak positif kembar 3. Wah ini asik begitu. Nggak usah ribut, jangan rugi kita bikin masalah ribut terus kan. Baik, insya Allah inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Setelah itu mohon maaf dengan serius kami sampaikan, nanti ambil buku Ibu, Bapak. Kita belajar serius, bukan main-main, bukan ngaji hanya hadir dok. Ambil kertas. Cari orang kurang ajar. Oh, bukan guyonan ini. Anda berlatih. Orang kurang ajar cuma judulnya diganti orang-orang baik yang harus aku doain. Namanya fulan, 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 fulan. Tahu sudah WA. Ya Allah, mungkin kalau di syuting muka Anda jelek banget waktu pertama kali doain dia. Tapi nanti akan lembut sendiri nanti. Ya Allah, semoga rizkinya. Nah, tapi ibu harus belajar, percaya. Jangan mikir hanya banyak sholat sunnah. Sholat sunnah penting, tapi bersihkan hati jauh lebih penting. Karena kalau sudah hati kotor, mencaci, mengolok, menendam, mengutuk aja sendiri kadang, na'udzubillah. Musuhan sama suami. Mesranya nggak ada. Suami istri berantem terus, caci maki olok-olokan. Anaknya 16. Ini model apa orang kayak gini? Berantem terus anaknya banyak. Masya Allah alangkah sakitnya. Insya Allah ini saja wahai para perindu ridha Allah. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Insya Allah di antara kita ini tidak ada benci. Yang ada hanya cinta. Kemudian kami sampaikan. Kami aslinya betul kata Pak Bupati. Kami tidak bisa diundang karena saya tidak pernah terima undangan. Saya urusan dengan santri. Cuman pas kami mau main ke Ngawi. Ceritanya kepingin bangun pondok di Ngawi. Tidak tahu ceritanya kok sampai Pak Bupati tidak tahu. Pokoknya ada ceritanya tidak tahu. Ya sudah mau dibawa ke alun-alun bolehlah. Karena kita tidak ada undangan-undangan pengajian. Maka jangan berharaplah ngundang kami sudah nggak ada. Kalau pas saya lewat rumah Anda mungkin saya mampir gitu loh. Kalau ngundang ya nunggu pas lewat ya. Sebab kalau gara-gara undangan ini berantakan ngurusi santri. Nah kami ingin bangun pondok pesantren. Ada pondok pesantren di daerah mana lupa pokoknya. Di mana tempatnya? Dung Miri. Ada tanah sana Dung Miri dan subhanallah bersama itu juga tatonya ada lagi setelah itu baru membangun dan insya Allah program besar di situ. Ternyata ada lagi hamba Allah yang sudah punya tempat dan kita sudah sangat kenal baik dengan beliau. Ada di daerah Gerih yang punya rumah Gerih. Tahu Gerih? Yang dipakan di dahar pakai gawe. Tahu? Lodeh. Nah, ngangel ngapalin sih malah ndak apal. Itu Gerih hafal. Sebab kula seneng lek sego ampok lek basa Jawa ngertos kula nggih asline. Lho ngapusi lek bahasa Indonesia tok. Wong Jawa asli nek. Nah, kula niku paling seneng Gerih, Bu. Gerih nu gawe sego ampok kalau jangan kates nek lotone. Ngerti, Bu? Cocok. Wis karo Gerih wis Buya masih misterius wong endi gini. Ya wis lah nggih. Nah, ini insya Allah ada. Lah, maka dari itu kami seru kepada Anda semua untuk bisa bergabung. Tapi dengan catatan, ini penting, adab. Ayo bergabung. Saya aja. Dan kami sampaikan, pondok kita tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi dari kocek pribadi. Ini Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Kapolres ini. Tidak ada dari duit negara, tapi dari kocek pribadi karena Allah. Yang dekat insya Allah pilihan. Cuman ada catatan. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para ustadz, para guru, jangan memutus dengan gurunya hanya ingin bergabung dengan kami. Justru harapan kami Anda semakin dekat dengan guru Anda. Kami tidak ingin merebut Anda dari guru Anda. Dan lebih dari itu pesan penutup. Justru kami ingin datang ke tempat ini nanti untuk bersama-sama dengan para asatid menghidupkan kembali pesantren madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung. Itulah yang menyelamatkan umat. Jujur nih, mungkin 90%, 80%. Anda ngerti sholat wonten pundi, Bu? Wonten pondok wonten madrasah musala kampung. Madrasah senes di pondok. Makanya kita sekarang perlu semangat menghidupkan kembali madrasah diniyah. Nah, dimulai dari mana? Ini termasuk barangkali ide yang dilupakan. Dimulai dari Pak Bupati, dari membuatkan toilet yang sehat. Hari ini hari zaman Masya Allah toilet. Jadi mohon insya Allah kita sudah beberapa tim, setiap pondok kita nyeru begitu. Kita kumpulkan, ayo hei orang kaya, jangan urusi al-bahjah nanti sambil jalan, bukan pondok itu. Kita pengen meramu pesan madrasah diniyah
kiai kampungnya, kiai kampung wali tersembunyi. Makanya jangan gampang Anda itu terpesona dengan wah uang terkenal neng televisi. Tadi katanya YouTube. Esok kehapusan nih. Akhirnya ninggalkan guru kampungnya. Ini problem besar. Guru kampungmu, ustadz kiai kampung tuh wali tersembunyi. Coba mbahmu wafat sinten sing ramut kiai desa. Kula dugi nang mboten. Mboten langsung mboten. Tapi jadi kiai kampung harus dipegangi. Mereka orang ikhlas. Ndak kalaupun dapat uang hanya ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu dicium bukan karena cinta dunia, karena dianggap ini berkah. Kadang sambil kerja, gitu. Lek musim panen jenengin derep, kertas. Derep paham mboten? Derep. Mantun derep ke susu. Mboten gadah sabun cair, jenenge sabun pelok, Bu. Cap tangan. Sabun pelok hangi saking susu neng kelas, sabune jeneng kuping. Masya Allah, kebayang nih wong ikhlas. Allah. Subhanallah. Lah niku wali-wali tersembunyi jenengan wajib ngormati niku. Kula mboten bangga lek jenengan ngormati kula, tapi jenengan mboten ngormati tiang-tiang ngoten niku. Makanya termasuk kami ingin menyerukan setiap kami masuk kampung kembali memuliakan kiai kampung yang luar biasa. Istiqomah. Kula niku belajar istiqomah ngeten, ketemu santri jarang. Lek beliau pagi sore terus ngurusi wong kampung. Jadi termasuk toilet metode ngeten Pak. Begini Pak itu Pak Bati. Toilet laki perempuan dibedakan. Tolong musola hari ini tolong disempurnakan toiletnya. Kalau urusan sholat kurang tempat digelar terpal saged sujud. Tapi lek toilet mohon maaf kebuka auratnya. Upama traweh jenengan ape sholat traweh ning musola ora nek toilete lara weteng kondur nggih to? Balik neh ora? Ora, ya apa balik neh bubar. Sami sing madrasah diniyah ngaji lara weteng. Lara wetenge jare ra sepira. Ya kan ngomong Jawa saya ilahi. Lara wetenge jare ra sepira akhirnya wangsul alasan lara weteng rodok disuwek-suwekne ben ora balik neng madrasah. Sekarang dikunci. Madrasah wonten kamar mandinya yang permanen, kuat, segera ditutup, terhormat, buang air terhormat. Hari ini sudah mulai gede anak-anak, jangan sampai intip-intipan laki perempuan dipisah. Laki kanan musola, putri ini kiri musola, terus ditutup. Program membuat toilet sebanyak-banyaknya. Termasuk kami seru, musola masjid tolong utamakan toilet yang tertutup. Nggak ngurangi biaya, cuman penganggarannya saja. Cuman kadang pondok masjid gede tapi buat nonton toiletnya bingung gitu. Toilet ketok kono ketok kok ini, masya Allah. Nah ini khususnya yang putri semakin terhormat. Ini mungkin ide ini biar kerasan ngaji, orangnya alasan sehingga madrasah ini hidup kembali. Jados kita ingin membangun pondok pesantren, Ibu, insya Allah di Ngawi, tapi tolong yang sudah punya ikatan dengan guru jangan memutus dengan guru lalu untuk berpindah kepada kami, tidak. Anda tetap dengan guru Anda, dengan kami babnya bonus. Bahkan kenalkan kami dengan guru-guru Anda karena beliau adalah orang-orang hebat. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Kami ingin ya Allah pertemuan kami tidak hanya pertemuan di dunia, tapi kami ingin bertemu kelak di surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, semua yang ada di tempat ini muliakan, yang datang untuk menghadiri pengajian, yang jualan, yang nyopiri mobil, semuanya ya Allah. Jadikan kami ahli surgamu ya Allah. Semua yang ikut kumpul di tempat ini ya Allah. Siapapun mereka, yang kemarin banyak dosa, ampuni dosanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami ingin ya Allah, ini adalah perkumpulan ahli surga. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang di tempat ini, yang di kiri kanan majlis ini, di kiri kanan tempat ini, ada orang yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan jadikan dia esok hari menjadi ahli salat. Dan ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari mabuk dan judi ya Allah. Jika ada di antara kami atau di kiri kanan tempat ini ya Allah, ada orang yang sering mabuk dan sering judi, kami mohon pandang dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan
berikan kesadaran ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan hentikan dari kebiasaan yang tidak baik itu ya Allah, dan muliakan setelah itu ya Allah, dan jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran akan kebusukan zina dan hentikan dari kehinaan zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum. Ampuni ya Allah, dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Jangan biarkan terus larut dalam kehinaan, buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pemakan riba, jauhkan kami dari menggunjing pemabuk, jauhkan kami dari menggunjing penjudi ya Allah. Kami mohon ampuni mereka dan berikan petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami jaga mereka, muliakan mereka di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ya Allah, jika ada suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangganya, mereka telah menghadiri tempat mulia, maka muliakan setelah kembali nanti, jadikan rumah tangga mereka indah ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, yang sudah punya hajat untuk menikah dan belum mendapatkan pasangan, kami mohon ya Allah, setelah majelis mulia ini ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang mulia yang Kau muliakan menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon jaga kami ya Allah, berikan ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin di kota ini, pemimpin di negeri ini ya Allah. Jika mereka orang yang tidak baik, jadikan mereka orang baik. Jika mereka orang baik, jadikan mereka semakin baik ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang baik ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami guru yang damai, guru yang menjadikan sebab kami damai, guru yang menghantarkan kami kepada kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman yang Rahim, jauhkan kami dari mengucapkan kalimat kotor ya Allah. Jaga lisan kami dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk pada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Hilangkan dendam di hati kami, hilangkan dengki di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang sukses ya Allah, jika kami mendengki orang yang sukses, kami mohon tambahkan kesuksesannya dan hilangkan dengki di hati kami. Dan jika ada orang yang mendengki kami ya Allah karena kesuksesan kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami dan hilangkan kedengkian di hatinya. Kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah di dunia. Kami masih ingin bertemu dan bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, kasih sayang di dunia hingga kelak di surga. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauh dari menfitnah dan difitnah, jauh dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para guru-guru mulia, para kiai, para ustadz, makmurkan majlis mereka, makmurkan pesantren mereka, makmurkan kehidupan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut mati dalam keadaan membawa dosa. Setiap dosa membawa petaka di alam barzah di akhirat. Kami mohon ampuni dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami tidak bisa menghitung satu demi satu dosa kami. Dosa mata kami ya Allah. Sungguh jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa itu sudah sangat cukup ya Allah.
Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Ampuni mata kami ya Allah. Dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa syahwat kami ya Allah ampuni. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mendoa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan kami sampaikan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita dapat hidup di dunia ini dengan cinta, dengan saling mendoakan sesama saudara kita. Hati bersih, hidup indah dan bahagia. Amin amin. Allahumma amin. Baik, hadirin tamu undangan jamaah tabligh akbar yang kami muliakan, pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radyaku Network dimanapun Anda berada, memasuki rangkaian acara selanjutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi.